pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa. Amin. Para papa. Sekali lagi, come on. Para papa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara kasih tos kiri kanan paling sedikit 5 orang, katakan menyala abangku. 5 orang saudara. Woo! Yes God. Saudara yang sudah menyala, nyanyi lebih keras, amin. Katakan, jiwa bebas terlepas. Nama Yesus, come on. Dia jawaban. Katakan. Woo! Rohmu Tuhan. Amin. Saudara yang siap, katakan. Masamu yang langkah apiku, ku nyanyi oh tercurah. Amin. Apimu, ku nyanyi oh ajaiban. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Woo! Katakan langkah. Yes God. Oh God. Roh Kudus bekerja. Setiap api bakar, come on. Mengalirlah Tuhan, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, api-Mu, ku nyanyi ajaiban. Tepuk tangan buat Tuhan, come on. Yes God, kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan, membakar setiap kami, dan kami akan bekerja di ladang-Mu Tuhan. Woo! Oh God. Yes God. Katakan lagi, come on. Yes. Melompat bagi Tuhan, come on. Yes God. Thank you Jesus. Sama-sama katakan. Roh Kudus, Kau hadir Tuhan, membakar setiap api. Amin. Saudara siap memuji lebih lagi bagi Tuhan. Terjadi. Katakan, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi tercurah. Nyalakan api-Mu, ku nyanyi
buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh Kudus membakar kami malam hari ini Tuhan. Kami percaya kami kembali ke tempat kami Tuhan dengan semangat yang baru dari Tuhan. Thank you Jesus. Mari sama-sama katakan saudara, Roh Kudus kau hadir. Hadir di sini, Dia menawan dan suci. Murid-Mu mendekat, mengerti hati-Mu. Jalan dalam kebenaran. Manis dan lembut, tolong yang sejati dan suci. Murid-Mu dekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam Kuasamu bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah. Lebih lagi ya Tuhan, lebih lagi. urapanmu, lawatanmu, kau yang layak. Oh, kau terutama di hidupku, Tuhan. Sama-sama katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Lawan dan suci. Rindu Tuhan. Yes God. Mengerti hatimu. Berjalan ya Tuhan. Kehendakmu. Engkau manis. Katakan. Manis dan bukan penolong, sejati dan kami rindu Tuhan. Yes God, amin. Mengerti hatimu, berjalan jalan-jalan kuasamu, bekerjalah
terutama di hidupku. Terutama di dalam hidup kami. Tuhan, kami perlu Engkau, ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau, oh Jesus. We worship you, Lord. Oh God, oh God. Kami sembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cintakan dengan sungguh hati. Sama-sama katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami Tuhan tak akan hilang karena kasih-Mu, karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cintakan dengan sungguh hati. Declare bahwa Yesus satu-satunya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cintakan sekali Yesus. Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Sekali Yesus. Karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya. Sekarang Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
akan membelah tirai yang menutupi matamu. Tuhan akan membiarkan dan mengizinkan engkau untuk bisa melihat hal yang belum pernah engkau lihat selama ini. Karena Tuhan akan membawa engkau dengan pengalaman-pengalaman yang baru. Dia akan membawa engkau kepada hal-hal yang baru. Hal yang lama sudah berlalu. Ada hal-hal yang baru, hal-hal yang segar. Hal-hal yang membuat engkau mengerti bahwa inilah yang aku butuhkan di hari-hari ke depan. Dan Tuhan sudah menyediakan bagi engkau. Karena Dia adalah Alfa dan Omega. Dia tahu yang akhir sejak awal. Dia sudah ada di akhir sejak awal. Itu sebabnya engkau hanya berjalan saja dengan imanmu. Engkau berjalan saja dalam penyerahan dirimu. Engkau percaya saja dengan Dia. Maka Dia yang akan mengatur dan Dia akan men-setting segala keadaanmu, situasimu, apapun yang kau butuhkan. Dia sudah sediakan. Engkau tidak tahu apa yang kau perlukan. Dia tahu apa yang kau perlukan. Itu sebabnya berjalan di dalam kemenangan bersama Tuhan. Dengan percaya penuh kepada Dia. Mempercayakan hidupnya kepada Dia. Maka engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan yang engkau akan hadapi. Yang engkau akan alami. Tuhan, terima kasih, aku percaya Roh Kudus pada sore dan malam ini. Engkau akan terus Tuhan membawa kami Tuhan dalam kesegaran yang baru. Kekuatan yang baru. Bahkan Tuhan ada satu semangat yang baru. Kami dalam melayani Engkau. Kami tidak lagi melayani biasa-biasa. Kami tidak lagi melayani dengan kekalahan. Kami tidak lagi mengalami dengan mediocre rata-rata. Tapi kami akan melayani dalam satu kekuatan baru. Kami melayani dengan semangat yang baru. Kami akan menjarah jiwa-jiwa agar supaya mereka masuk dalam kerajaan terang Allah yang kekal itu. Tuhan memberkati Tuhan session ini. Aku percaya Tuhan setiap kami punya telinga dan hati yang untuk siap ditaburi benih firman-Mu. Kekuatan ilahi akan masuk dalam ruangan ini, masuk dalam ruangan hati kami, dan membuat kami tahu bahwa kami berada di dalam rencana dan jalan-Mu. Harapan-Mu ada pada setiap kami dan pada hamba-Mu. Berbicara, kami siap untuk menerima kebenaran-Mu, impartasi dari firman-Mu dan kuasa-Mu Tuhan ada dalam hidup kami. In the name of Jesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua kita percaya dan siap untuk mengalami lawatan Tuhan. Katakan, amin, amin. Kasih tos kiri kanan saudara, kau luar biasa hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara tetap segar? Haleluya. Ini baru hari pertama buat saudara ya. Harusnya tetap segar. Nah saudara, sebelum saya mulai dengan session saya, tadi dalam ibadah, dalam session yang tadi sebelumnya, saya lupa memberitahu bahwa di depan ada tim saya yang membawa buku-buku saya. Ada satu tulisan yang saya rasa Anda perlu, yang ada membekali saudara. Dalam tulisan saya bicara tentang mengalahkan kepasifan atau mengalahkan roh pasif. Di mana ada kaitannya dengan reignite your spirit dalam session yang tadi. Dan ada juga buku saya yang saya bawa menjadi buku bestseller yang saya tulis, yaitu Karisma versus Karakter. Anda perlu membaca buku itu nggak terlalu tebal saudara duanya. Lalu ada buku yang terbaru yang saya tulis sejak ketika COVID kemarin. Di bulan Maret awal di tahun 2020 saya mulai membaca sebuah Injil, yaitu Injil Yohanes. Lalu ayat per ayat Tuhan mulai singkapkan kepada saya. Sehingga saya mulai bagikan perenungan saya kepada jemaat yang saya pimpin. Lalu setelah sekian pasal jemaat saya mengusulkan, pastor kenapa nggak dibikin buku aja? Karena ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya pikir benar juga, saya tadinya nggak kepikir mau bikin buku. Akhirnya jadilah sebuah buku dan sudah selesai artinya saya sudah menyelesaikan 21 pasal ayat per ayat. Jadi saudara, kalau saya tulis 21 pasal ayat per ayat dalam satu buku, tebelnya minta ampun. Jadi saya bagi 7 volume. Satu volume 3 pasal. Dan sekarang sudah terbit sampai 3 volume. Jadi Anda bisa dapatkan 3 volume sampai pasal 9, nanti akan menyusul volume 4, volume 5 sampai volume 7. Begitu ya. Dan ini ayat-ayatnya yang saya dapatkan tidak bersifat teologis semua, tidak. Tapi lebih banyak kepada inspirasi dari Holy Spirit, dari ayat itu apa yang kita bisa dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya itu bukan komentari, kalau komentari kan tebal, dalam dan banyak yang dia bahas. Tapi ini juga tidak seperti renungan harian biasa. Tetapi saudara, itu sebabnya saya menulis buku ini dengan judulnya di buku itu adalah Inspirasi dari Injil Yohanes. Ya, dan nanti Anda bisa dapatkan di depan bersama ada dengan tim saya.
dalam buku itu. Jadi kira-kira itu yang saya mau informasikan kepada saudara. Nah, session terakhir buat saya malam hari ini, tapi session ini adalah bukan yang terakhir buat saudara tentunya, yaitu bagaimana saudara bisa melayani dengan kuasa. How you serve with power. Bagaimana Anda bisa melayani dengan kuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dalam session tadi saya bicara bagaimana rohmu menyala-nyala itu menjadi sebuah basis yang penting untuk bisa melayani Tuhan dengan penuh kuasa. Saudara, tantangan besar yang sedang dihadapi oleh gereja Tuhan di akhir zaman ini, saudara, sebenarnya adalah satu yang kita seringkali sukai sebenarnya, yaitu yang namanya artificial intelligence. Kalau Anda menangkap yang mengerti artificial intelligence, bagaimana saudara dia bisa mengganti banyak pekerjaan-pekerjaan rutin. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat agak kreatif pun dia bisa, saudara. Kalau Anda bisa lihat itu yang namanya artificial intelligence. Nah saudara, kalau kita sebagai seorang hamba Tuhan yang hanya dalam tanda kutip pas-pasan bisa lewat dengan artificial intelligence. Artificial intelligence ini betul-betul sangat powerful saudara di hari-hari terakhir ini. Kalau kita nggak betul-betul siap menghadapi ini. Walaupun itu bisa menjadi alat yang berguna buat kita, tetapi ini juga menjadi tantangan. Saya melihat bahwa Tuhan berkata menjelang kedatangan dia yang kedua kali nanti, dia berkata apakah dia mendapati iman. Saya melihat saudara ayat itu ada korelasinya dengan artificial intelligence. Karena artificial intelligence membuat orang akhirnya mulai ragukan Tuhan. Karena artificial intelligence bisa melakukan banyak hal gitu ya. Bahkan memberi jawaban bagi mereka. Nah saudara, apa yang Anda dan saya perlu lakukan dalam menghadapi hal-hal seperti ini? Saudara, di dalam era perubahan-perubahan seperti inilah yang kita perlu perhatikan baik-baik. Saudara, waktu saya merenungkan ini dan saya diingatkan oleh bertanya, Tuhan apa yang harus kita hadapi sebagai pemimpin gereja dan jemaat Tuhan dalam menghadapi artificial intelligence ini, pengembangan yang luar biasa. Lalu Tuhan hanya ingatkan kepada saya bahwa artificial intelligence bisa membaca masa lalumu, bisa memberitahu apa yang menjadi datamu, dia bisa mengerjakan apa yang dia bisa lakukan yang terekam di dia, tapi dia nggak pernah tahu isi hati orang. Halo? Dia tidak pernah bisa menyingkapkan isi hati orang dan masa depan orang. Dan itulah sebabnya saudara, dan dia tidak bisa melakukan mujizat kesembuhan. Dan Tuhan katakan engkau harus kembali kepada power yang Tuhan sudah berikan kepada gereja Tuhan. Di mana dengan power, dengan kuasa itu, itulah di mana Anda bisa menantang artificial intelligence supaya orang-orang percaya bahwa ada Tuhan masih di era seperti ini. Katakan amin. Sehingga dengan demikian orang berkata bahwa teknologi tidak bisa menggantikan Tuhan karena Tuhan itu dahsyat adanya. Saya mau cerita sebentar sebelum saya masuk di dalam lebih jauh, saudara. Suatu ketika, saudara, di dalam berapa tahun yang lalu, artinya sebelum COVID, di dalam sebuah ibadah besar, ada sebuah KKR, ada beberapa hamba Tuhan dari luar negeri datang. Saya hadir di dalam acara itu, di dalam ibadah session-session seperti begini dari pagi, sore, sampai malam. Tapi suatu ketika di dalam KKR malam waktu itu, saya tidak hadir, saudara. Karena istri saya capek, dia bilang hari ini saya nggak datang deh malamnya. Ya udah saya temenin dia di rumah, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Seorang pembicara pada waktu itu dia muncul di depan, dia lagi bicara, tiba-tiba dia bergerak secara profetik yang sangat-sangat detail. Dan dia berkata begini, malam ini saya tahu ada seorang namanya Leonardo, tolong maju ke depan. Nama saya Leonardo. Nama Leonardo generik. Banyak orang pakai nama Leonardo. Betul ya? Lalu saudara, saya nggak ada di situ, saudara. Lalu ada orang yang datang maju ke depan, seorang anak muda namanya Leonardo. Dia melihat orang itu, dia bilang, no, it is not you, bukan kamu. Yang saya lihat di my spirit, orang ini separuh baya. Dan dia adalah seorang gembala sidang. He is a pastor. Namanya Leonardo. I don't know him, saya nggak kenal dia, tapi saya tahu ini Spirit of God bicara. Tuhan bilang dia adalah seorang gembala. Lalu dia sebut yang mengejutkan jemaat saya yang hadir waktu itu. Nama istrinya Roselyn. Itu nggak bakalan bisa salah, saudara. Istri saya Roselyn, nama saya Leonardo, saya seorang gembala sidang. Jemaat saya panik, mulai WA saya tanya di mana kamu pastor? Saya di rumah. Dia bilang kalau nggak ada hari ini besok dia suruh ketemu saya. Katanya gitu, saudara.
Nah, saya di rumah waktu dengar itu, apa yang terjadi dalam hati saya. Saya bilang dari ribuan orang, Tuhan baca nama saya, Tuhan panggil nama saya, dan Tuhan sebut nama istri saya, Tuhan sebut bahwa saya seorang gembala sidang, berarti saya ada dalam catatan surga. Itulah sebabnya buat saya, itu saya menangis, orang-orang merasa, wah hebat ya hamba Tuhan ini. Buat saya bilang hebat Tuhan. Bagi saya adalah di sini saya melihat bahwa keberadaan Tuhan tahu persis siapa kita dan apa yang kita lakukan dari hari-hari ini. Itu yang saya mau katakan sama saudara. Ketika Anda melayani dengan power, Anda melayani dengan kuasa, siapapun akan melihat ada Tuhan di sini. Nggak mungkin kalau bukan Tuhan yang mengerjakan itu. Betul atau enggak saudara? Bagaimana mungkin orang bule ini, saya nggak tahu dia, saya nggak kenal dia bisa tahu nama istri saya, dia bisa tahu nama saya dari mana saudara? Kalau bukan Tuhan. Betul atau enggak? Nah itulah sebabnya kenapa saudara, when you move with the power of God, Anda melayani dengan kuasa Tuhan, itu yang membuat orang-orang akan melihat di sini ada Tuhan, benar kamu melayani bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya hati-hati dalam era perubahan hari-hari ini. Saudara, perubahan itu penting, bagus, saya tahu, perlu, betul saudara. Tapi saudara, jangan sampai kita dibawa dalam era perubahan yang akhirnya kita masuk dalam arus perubahan yang salah. Sehingga gereja-gereja Tuhan mulai bergerak ke arah yang meninggalkan apa yang seharusnya menjadi esensi gereja. Kita harus tetap berdiri tegak di dalam masa-masa perubahan seperti ini. Untuk tetap pegang teguh apa yang Tuhan mau gereja lakukan. Betul atau enggak saudara? Halo, benar enggak saudara? Dan tanpa disadari seperti tadi saya berkata dalam session saya, bahwa seringkali kita lupa, kita bergeser from presence to ambience. Kita bergeser dari hadirat Tuhan kepada hanya suasana. Karena suasana membuat orang nyaman, tetapi belum tentu mengubah orang. Tapi di dalam presence of God, Tuhan mengubah kita, katakan amin. Nah oleh karena itu saudara yang dikasihi, dalam era perubahan seperti sekarang, kita tidak boleh lupa satu hal yang penting. Kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Bilang sebelah saudara, the power of Holy Spirit. The power of the Holy Spirit. Ini adalah sesuatu yang merupakan basic orang Kristen, basic buat gereja-gereja yang bergerak di dalam Roh Kudus. Amin. Nah, oleh karena itu saudara, saya mau ajak saudara melihat di dalam slide saya siapkan yang pertama, tantangan gereja saya saat ini justru bukan bagaimana harus berubah. Yes, kita banyak melakukan perubahan-perubahan. Bukannya bagaimana harus berubah lagi, kita tahu berubah. Tapi bagaimana untuk tidak berubah. Kita di tengah-tengah arus perubahan yang dahsyat, bisa nggak gereja stand firm, gereja berdiri teguh dengan prinsip-prinsip ilahi, prinsip-prinsip kerajaan, prinsip-prinsip kuasa, bahwa kita tidak mau barter kompromi dengan kuasa ini, dengan kemajuan zaman, tapi kita tetap bergerak in the power of the Holy Spirit. Kenapa? Karena janji Allah adalah janji yang tidak berubah, bukan? Karena itu Bapak Ibu Saudara, Kisah Rasul 1 ayat 8 kan bilang bahwa apabila Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menerima apa? Kuasa. Kuasa. Dan itulah sebabnya di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38-39 saya baca saudara ya. Kisah 2 38-39. Alkitab berkata begini, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Perhatikan ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu. Di era itu, di masa itu dia bilang, bagi kamulah kata Petrus, itu janji. Dan bagi anak-anakmu juga, dan bagi orang yang masih jauh, termasuk saudara yang ada di MDC sini. Di Selipi ini. Yaitu sebanyak orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Berarti janji Tuhan bukan hanya berhenti di masa Pentakosta, bukan hanya berhenti di masa pencurahan Roh Kudus, tapi terus berlaku sampai kapan? Sampai sekarang. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kedua kali. Itu sebabnya gereja harus kembali dengan kuasa. Coba bilang sebelah saudara, kuasa. Masihkah kita melayani dengan kuasa? Atau kita sudah melayani dengan biasa-biasa? Saya tadi lagi bicara-bicara saudara dalam ruang istirahat tadi. Saya berkata saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang banyak gereja tanpa sadar, kita mulai beralih lebih suka dengan teaching. Lebih suka dengan pengajaran yang relevan dan praktikal.
Saya nggak bilang itu salah. No, saya nggak bilang itu salah. Tetapi saudara, ketika engkau hanya tertarik kepada pengajaran yang relevan, yang praktikal, pertanyaan saya, where is the power? Pertanyaan saya, di mana kuasanya? Jangan sampai kuasanya tertinggal oleh karena kita mulai beralih karena orang nyaman dengan pengajaran toh. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya bukan hanya bergerak dalam teaching, tapi kita mesti membawa the power of the Holy Ghost. Betul apa enggak? Sehingga orang bisa tahu bahwa, weh, ini bukan cuma pengajaran, tapi ini ada kuasa yang bisa menyentuh hidup saya. Saya mau saksikan, saya mau cerita sambil saya khotbah, saya sambil cerita, saudara. Di awal saya melayani Tuhan, pertama kali saya pelayanan ke luar negeri. Saudara, biasanya saya melayani di Jakarta saja sejak waktu saya mulai dari mahasiswa. Nah saudara, ketika saya mulai ada di dalam pelayanan dan saya sebagai seorang bankers pada waktu itu udah menjadi seorang bankir. Tapi ketika saya ambil cuti, saya pelayanan ke luar negeri. Pertama pelayanan saya ke luar negeri, saya berhadapan di dalam sebuah persekutuan doa. Dan ini adalah sebuah keluarga. Lalu dia berkata begini, pastor, atau dia nggak panggil pastor sih. Dia bilang, Pak, ada orang yang mau minta didoain sama Bapak. Oh boleh? Boleh? Mari saya doain. Dia sakit, minta didoain. Oke, doa sakit, oke gitu. Lalu saya ketemu orang ini, dia bawa ayahnya. Saya tanya sakitnya apa? Sakitnya kanker stadium 4. Dokter sudah suruh pulang. Coba bayangin, saya diperhadapkan dengan ini yang pertama kali pelayanan ke luar negeri. Saya shock juga, saya pikir sakitnya flu gitu kan. Sakit kepala gitu kan. Ini kelas berat saudara. Lalu saya berkata dalam hati saya, oh Tuhan help me. Saya nggak tahu apa yang saya harus lakukan nih. Dia bilang bahwa dokter sudah suruh pulang. Dengan hasil ronsen semua Tuhan dokternya bilang pulang aja hasilnya. Ini di luar negeri. Tepatnya di Australia. Nah saudara yang dikasih Tuhan, lalu saya berdoa. Saya bertanya, Bapak ini sakit kanker di mana? Di bagian perut sini. Lalu saya berdoa, ketika saya berdoa, Tuhan saya harus lakukan apa? Saya tidak tahu. Karena kesembuhan milik Tuhan, betul ya? Lalu saudara kemudian Tuhan ingatkan kepada saya, kamu pakai tongkat, arahkan tongkat ke bagian yang sakit. Saya bingung saudara, tongkat, saya cari kiri kanan gak ada tongkat. Saya pikir apa ini tongkat? Lalu Tuhan ingatkan kepada saya, telunjukmu bisa jadi tongkat kah? Oh iya juga. Jadi Tuhan bilang kasih telunjukmu, taruh telunjukmu di bagian yang sakit, katakan kesembuhan terjadi. Saya nurut aja saudara, karena saya juga nggak tahu apa yang mesti saya lakukan. Doanya juga nggak berani panjang-panjang. Saya hanya doa berdasarkan apa yang Tuhan arahkan. Lalu saya tunjuk tangan saya seperti Musa gerakan tongkat di laut kosong saudara. Jadi saya hanya ginian aja di bagian yang sakit. Saya berkata segala penyakit kanker keluar dalam nama Yesus sembuh. Udah amin, udah. Saya tidak berharap apa-apa lagi. Dia pulang. Berapa hari kemudian dia ketemuin lagi saya anaknya. Dia bilang, Pak setelah didoakan kami pergi lagi ke dokter yang lain. Di Australia. Pergi lagi ke dokter yang lain, rumah sakit yang lain dengan membawa hasil yang ada. Lalu rumah sakit itu bilang begini. Di mana ada kansernya? Saya nggak lihat ada kansernya. Saudara, ini adalah negara yang bukan negara yang asal-asalan saudara dalam mereksa orang. Dia bilang nggak ada, saya nggak lihat lagi, hilang semua ada, nggak ada. So apa yang terjadi saudara? Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Maka orang itu berkata, saya percaya ada Tuhan. Ada amin saudara. Itu sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara melayani dengan power, melayani dengan kuasa itu sangat penting. Beberapa waktu yang lalu saudara, tepatnya tahun lalu, saya berbicara sama istri saya. Istri saya bilang begini, kasihan sekarang jemaat kalau yang nggak bisa beli asuransi. Dia nggak tahu bagaimana kalau dia sakit parah. So apa yang kita mesti lakukan? Lalu waktu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkata, kenapa kamu tidak lakukan ibadah kesembuhan? Oh, saya pikir, saya ini, karena saya melayani beberapa kali memang ada orang yang ngalamin kesembuhan.
Tapi Tuhan bilang, kenapa kamu gak spesial, bikin aja di gerejamu, bikin ibadah kesembuhan. Lalu saya berpikir siapa? Tuhan bilang, kamu aja. Lalu saya mulai tahun lalu, dalam beberapa waktu, dalam beberapa periode kita lakukan yang namanya ibadah kesembuhan. Nah, apa yang terjadi saudara, suatu ketika saya lagi berbicara, saya lagi khotbah sebelum terjadi panggil untuk yang sakit. Tiba-tiba saya berkata, siapa yang sinus hari ini, yang sinusnya sudah akut, in the name of Jesus, sembuh, saya katakan. Saya nggak tahu lagi, nggak taunya sekretaris saya, saudara, keluar dari ruangan. Lalu kemudian dia pergi ke toilet, lalu kemudian dia keluarkan itu semua sinusnya keluar di malam itu juga. Dan dia sembuh sampai hari ini. Apa yang terjadi saudara? Orang bisa tahu the power of the Holy Spirit. Nah saudara, sekali waktu lagi saudara, saya berkata pada waktu acara malam dalam ibadah kesembuhan, saya berkata nggak tahu ini aneh buat saya. Hari ini Tuhan berkata, siapa yang mengalami hair loss, yang rontok rambutnya, hari ini akan disembuhkan oleh Tuhan. Jarang-jarang saya ngomong begitu saudara. Lalu orang yang botak saling lihat kiri kanan. Tapi yang botak tidak tumbuh. Tapi ternyata ada seorang ibu yang rambutnya kelihatannya, saudara, nggak masalah. Ternyata dia paling takut kalau keramas karena rambutnya rontoknya berjemaah, kata dia. Itu banyak sekali, dia khawatir sekali. Tapi sejak itu dia percaya Roh Kudus menjamah dia. Sampai hari ini tidak rontok lagi rambutnya. Kenapa saya mau beritahu saudara? Karena ada kuasa ketika engkau melayani Tuhan. Dengan kuasa orang tahu ada Tuhan di tengah-tengah kita. Yang setuju boleh katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa yang pertama saya mau ajak saudara, kita lihat lagi slide berikutnya. Melayani Tuhan baru akan menjadi efektif apabila diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Saudara punya pelayanan oke, tapi kalau Anda dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi, demikian yang Lukas katakan 24 ayat 49. Kalau engkau diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saya baca ya Lukas 24 ayat 49. Aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tuhan menjanjikan apa? Tapi kamu harus tinggal ya di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, pelayanan kita, pelayanan kerajaan Allah, the kingdom, ministry of the kingdom akan menjadi nyata, akan menjadi real ketika kuasa Tuhan dinyatakan. Betul nggak? Ketika orang yang yang terikat dilepaskan. Ketika orang yang sakit disembuhkan. Ketika orang yang sedang ngalamin masalah terjadi kelepasan. Kesembuhan terjadi ketika orang yang hancur hidupnya, kasih Allah dibagikan kepada mereka. Dan orang itu mengalami pemulihan. Saudara, pelayanan yang seperti ini adalah pelayanan yang lagi dirindukan oleh banyak orang. Karena gereja hari ini banyaknya luar biasa. Tapi saudara harus percaya bahwa Anda harus stand firm dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Karena Tuhan berkata kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan. Tapi dari kuasa. Jadi kita bukan cuma hanya pinter bicara, walaupun ngomong penting, walaupun ngajar penting, tapi harus disertai dengan the power of the Holy Spirit. Katakan amin. Karena Paulus berkata, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita bukan melawan darah dan daging. Kita melawan roh-roh jahat di udara. Kita melawan penghulu-penghulu di udara. Kita mengalami peperangan spiritual. Saudara, ketika Daud berperang melawan orang Filistin di lembah Refaim, ketika orang Filistin menyerbu Daud, apa yang terjadi? Mereka bukan berperang melawan Daud hanya dengan senjata, tapi mereka membawa berhalanya. Anda pasti pernah baca ayat itu, bukan? Saudara, ketika dikalahkan oleh Daud yang pertama, Tuhan bilang maju karena aku akan serahkan dia kepadamu. Waktu dia maju, ternyata ditemukan ada berhala-berhala, ada kuasa gelap selain senjata perang. Dan atas perintah Daud berhala itu dibakar. Artinya apa? Hari ini saya mau beritahu saudara, peperangan kita bukan peperangan melawan darah dan daging. No, kita tidak melihat apa yang kelihatan. Kita harus melihat apa yang tidak kelihatan. Dan untuk itu kita butuh kuasa Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu. Apa yang membedakan Yesus daripada orang Farisi? Orang Farisi ngajar nggak? Ngajar. Yesus ngajar nggak? Ngajar. Apa yang membedakan? Kuasa. Kok dia ngajar tidak sama seperti orang Farisi mengajar? Karena dia mengajar dengan kuasa.
Saya percaya saudara ketika Anda mengajar dengan kuasa, maka apa yang terjadi? Orang bisa melihat ini bukan hanya sekedar pengertian, bukan sekedar pemahaman, bukan sekedar pengalaman, bukan sekedar pengetahuan, tapi menghadirkan Tuhan yang penuh kuasa. Oleh karena itu saudara yang dikasihi, saya percaya kuasa Tuhan terjadi dahsyat kalau kita melayani dengan berapi-api dengan Tuhan. Coba bilang lagi, bilang sebelah saudara, layani Tuhan dengan kuasa. Jemaat mula-mula penuh kuasa? Oh iya. Jemaat mula-mula saudara adalah orang-orang sederhana. Nelayan, mereka orang-orang sederhana. Yang kelihatannya biasa-biasa, tapi mereka bawa kuasa Tuhan. Ini yang menakutkan mahkamah agama di sana waktu itu. Karena mereka melihat ini orang-orang tidak terpelajar, orang biasa, tapi membawa massa yang luar biasa. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara ini yang lagi dibutuhkan oleh orang-orang di akhir zaman ini. Tantangan gereja pada hari ini adalah membawa kembali pelayanan yang penuh dengan kuasa. Dan saya berharap lewat gereja ini GKPB, Anda betul-betul membawa kuasa di tengah-tengah pelayanan saudara. Di kota-kota di mana Anda kembali nanti, Anda akan hadirkan kuasa Tuhan. Dan ketika engkau melayani dengan seperti itulah, maka orang akan berkata, wow, di sini ada Tuhan. Ada amin. Bukankah kalau Anda baca di Alkitab dalam 1 Korintus 14, dikatakan ketika orang mulai menyampaikan nubuatan dan seterusnya ada karunia Roh Kudus, orang akan berkata, di sini ada Tuhan. Kenapa mereka tahu? Memang mereka rasakan, mereka tahu, mereka alami Tuhan ada di situ. Haleluya. Nah oleh karena itu saudara, saya mau ajak saudara pada hari ini belajar bagaimana kita berjalan di dalam kuasa Tuhan. Ada satu ayat saya mau baca sama saudara dan nanti saya akan kasih lihat slide-nya. Tapi sebelumnya kita baca dulu ayatnya ya. Efesus 1 ayat 8 sampai 19. Oh haleluya. Efesus 1 ayat 18-19. Ayat ini bilang begini, supaya ia Tuhan menjadikan mata hatimu terang. Berarti ada mata hati yang gelap dong ya. Berarti ada mata hati yang burem dong ya. Ya kan? Nah saudara Tuhan bilang biar mata hatimu terang. Supaya bisa lihat. Bisa lihat apa? Dia bilang agar kamu ngerti. Bukan cuman bisa lihat tapi ngerti. Ngerti apa? Tentang pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Lalu yang kedua, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. So mata hati kita mesti terang dulu nih. Untuk bisa melihat di dalam panggilan Tuhan itu ada harapan. Di dalam dia ada bagian kemuliaan yang dia janjikan pada kita. Kayanya kemuliaan itu. Tapi bagian ketiga di ayat 19, supaya kita bisa mengerti betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Supaya saudara bisa lihat, bisa ngerti betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kehendak kuasanya. Oleh karena itu di dalam slide saya berkata bahwa biarlah mata hati kita mulai mengerti betapa mengerti tentang pengharapan, tentang kayanya kemuliaan dan betapa hebat kuasanya. Coba bilang hebat kuasanya. Kuasa Tuhan hebat? Kuasa Tuhan hebat. Dahsyat saudara. Nah karena itu saudara kenapa? Gini. Waktu Tuhan ciptakan manusia, dia bukan cuma memberkati mereka sebagai suami istri. Tapi ada satu perkataan Tuhan yang saya menarik saudara, Kejadian 1:28. Mari kita lihat Kejadian 1 ayat yang ke-28. Saya sangat percaya saudara, ketika Anda melayani dengan kuasa, Anda akan melihat bagaimana gereja menjadi efektif. Gereja menjadi strong, gereja menjadi jawaban bagi orang-orang. Kejadian 1:28. Allah memberkati mereka, Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhi bumi dan apa? Taklukkanlah itu. Terus berkuasalah atas ikan-ikan di laut,
burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi waktu Allah ciptakan Adam, ada satu yang dia masukkan dalam hidupnya. Yaitu kemampuan untuk apa? Berkuasa dan menaklukkan. Jadi manusia diciptakan sebagai manusia yang berkuasa dan sebagai seorang penakluk. Jadi lucu kalau kita menjadi powerless. Lucu kalau kita ditaklukkan. Tapi ayat ini tentu tidak bilang bahwa Anda menaklukkan dan berkuasa atas manusia. Tapi atas segala ciptaan yang lain. Artinya tanpa disadari Bapak Ibu Saudara, kita ini manusia punya keinginan rasa haus akan kuasa. Loh benar gak saudara? Manusia itu punya haus akan kuasa loh. Dari kecil ingin berkuasa. Masih kecil aja dia mau mempengaruhi orang tuanya. Ya kan, dengan nangisannya dan rengekannya. Di dalam hidup rumah tangga mau berkuasa. Di dalam hidup manusia sesuatu yang ingin berkuasa. Sebenarnya itu adalah apa? The nature of man. Karena memang Tuhan ciptakan untuk bisa berkuasa. Tapi sayang, manusia mencari kuasa bukan dari Tuhan. Dari duit, dari posisi, dari ketenaran. Dia mengambil kuasa dari cara yang salah. Saudara tahukah saudara, ketika Adam diciptakan Tuhan berikan kuasa kepada dia, iya kan? Tapi karena dia ditipu oleh setan, kuasa itu diambil. Tapi Tuhan berkata, I will give you back the power. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kuasa yang sama aku akan kembalikan kepada gereja. Makanya Tuhan berkata, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan Allah maut tidak berkuasa atasnya. Betul. Lalu Tuhan berkata, aku akan berikan engkau kunci kerajaan Allah. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di. Ayat itu tidak bilang apa yang diikat di surga diikat di bumi. Ayat itu tidak bilang apa yang dilepas di surga dilepas di bumi. No. Ayat itu bilang apa yang diikat di bumi terikat di surga. Artinya the power sudah diberikan kepada gereja. Tinggal gereja mengeksekusi. Ketika gereja bergerak, surga bergerak. Sekarang bukan gereja nunggu sorga, sorga nunggu gereja. Coba siapa yang mengerti lambaikan tangan. Anda nangkep maksud saya. Saudara, Tuhan lagi nunggu saudara untuk mengeksekusi. Tuhan lagi menunggu saudara untuk menjalankan kuasanya. Karena kuasa sudah diberikan kepada saudara. Jadi malam hari ini saudara, Anda bisa melihat bagaimana orang lumpuh di bait suci sembuh. Kan ada orang lumpuh di bait suci minta-minta kan? Petrus dan Yohanes datang ke sana kan? Dia bilang apa? Saya suka ayat itu saudara, suatu hari saudara saya baca ayat itu dengan cara yang berbeda. Petrus bilang begini, lihat kami. Begitu nggak ayatnya? Lihat kami, coba bilang, lihat saya. Kalau gereja sekarang nggak berani ngomong begitu. Jangan lihat saya, lihat Tuhan. Ayo, benar nggak? Coba pernah dengar orang ngomong gitu? Jangan lihat saya, kita harus lihat Tuhan. Selalu gitu ya? Tapi kenapa Petrus bilang lihat saya? Kenapa kita tidak berani bilang lihat saya? Karena kita tidak merasa sebagai perwakilan Tuhan. Tapi Petrus tahu dia adalah perwakilan Tuhan. Bahkan dia bilang, lihat saya, engkau lihat Tuhan. Lihat saya, emas dan perak tidak ada padaku, but the power of the Holy Spirit. Dengan kuasa Tuhan, berjalanlah pada hari ini, berdiri berjalan. Dan orang itu sembuh. In the name of Jesus from Nazareth. Bangkit berjalan dan dia sembuh. Dahsyat. Coba bilang sebelah saudara, lihat saya. Gitu. Berani gak kita bilang begitu? Saya percaya saudara, kalau kita bergerak seperti itu, ini dahsyat saudara. Tahukah saudara nanti pada suatu ketika orang akan cari gereja? Ya, karena jawaban ada pada gereja. Jawaban ada pada kita. Amin. Siapa yang percaya? Tuhan berikan jawaban pada kita. Haleluya.
Itu sebabnya saudara, dahsyat saudara. Paulus dan Silas bisa terlepas dari penjara, dari mana? Itu ada kuasa. Ada kuasa dalam doa, ada kuasa dalam pujian. Dia kan, mereka kan waktu di penjara kan mereka habis nyanyi kan, habis doa nyanyi kan. Habis doa mestinya apa? Nyanyi. Banyak orang Kristen habis doa nyap-nyap. Ketika nyanyi, saudara, sorga bergerak. Itu sebabnya saudara, mujizat luar biasa terjadi di hari-hari, di awal-awal kegerakan gereja mula-mula. Dan saya percaya itu bukan cuma hanya sebuah cerita dan sejarah. Tapi itu adalah sebuah kegerakan yang sampai hari ini masih terjadi. Apakah Anda rindu? Anda bisa melihat di gereja Anda sesuatu yang dahsyat sedang terjadi. Anda rindukah saudara melihat orang yang sakit disembuhkan? Anda lihatkah saudara orang yang sudah putus asa mau bunuh diri, dipulihkan hidupnya? Oh iya. Suatu hari di dalam pelayanan kesembuhan di dalam gereja saya dikasih tahu Tuhan bilang begini. Ada orang yang punya telapak kaki dan bagian kakinya sakit. Siapa yang sakit? Enggak ada yang angkat tangan saudara. Semua lihat enggak ada yang angkat tangan. Saya juga agak sedikit gimana gitu saudara. Anda ngerti ya saudara? Ya udah saya doain aja in the name of Jesus, amen. 2 hari, 3 hari kemudian, jemaat saya ternyata lagi nonton streaming, saya lagi khotbah, dia lagi ada di luar kota, dan dia sakit di telapak kakinya dan di kakinya. Jadi waktu saya bilang yang sakit di kakinya tumpang tangan hari ini. Lalu waktu dia lihat ini bagian saya, maka dia pegang kakinya, dia doakan in the name of Jesus dan dia sembuh. Dia sudah ke dokter, dia sudah makan obat gak sembuh. Waktu dia sembuh saudara, dia berkata itu Tuhan itu melampaui ruangan. Dahsyat Tuhan itu. Jadi pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara, ada begitu banyak cerita yang dahsyat kalau kita berjalan di dalam kuasa Tuhan. Mau melayani dengan kuasa? Anda siap melayani dengan kuasa? Saya akan tutup dengan beberapa poin hari ini. Mari kita akan melihat bagaimana saudara dan saya melayani dengan kuasa. Kembali lagi poin pertama, untuk doa dan puasa. Anda nggak pernah tahu doa dan puasa ini kekuatan spiritual yang dahsyat. Suatu hari ada seorang bapak, anaknya kerasukan setan. Datang ke murid-murid untuk didoain. Sembuh gak? Enggak. Anak ini kan dirasuk setan kan mau dilempar ke api, ke air. Datang ke muridnya gak sembuh. Tapi Yesus datang. Yesus cuma bilang sembuh, keluar, sembuh. Murid-murid heran. Murid-murid bilang, kok gua doain gak sembuh-sembuh? Gak keluar-keluar setannya, kenapa Yesus gampang banget? Cuman lagi rame nanya malu. Kan kalau kita nggak bisa, terus ada yang bisa kita tanya di tengah-tengah keramaian, kok lu bisa gua nggak bisa? Malu juga nanyanya gitu. Jadi nunggu ketika nggak ada orang. Kan suka memang di seminar suka begitu saudara. Kalau lagi Q&A nggak ada yang nanya, ntar udah selesai dia nanya sendirian kan gitu ya. Suka gitu tuh saudara, karena malu bertanya. Saudara ketika mereka sendirian bersama Yesus di rumah, dia tanya, kok kami mau ngusir setan gak bisa? Apa jawaban Yesus? Jenis ini hanya bisa diusir dengan apa? Doa dan puasa. Tahukah saudara ada kekuatan yang dahsyat dalam doa dan puasa? Saudara, puasa bukan hanya sekedar menahan nafsu makan saudara, tidak. Tapi sebenarnya Anda sedang melatih, Anda punya kapasitas spiritual untuk menerima impartasi yang besar dari surga, agar supaya kuasa itu makin dahsyat dalam hidup saudara. Kembali lagi saya harus ingatkan, hamba-hamba Tuhan harus teratur doa dan puasanya. Amin. Bahayanya Anda kebanyakan baca atau lihat di Instagram sekarang reel lebih banyak kasih tahu buka restoran baru.
kulineran. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita mesti mengerti bahwa doa itu dahsyat. Makanya saudara, Ratu Scotland tidak takut sama tentara yang lain, tapi dia takut dengan doanya John Knox. Itu sebabnya kenapa saudara, ketika kita berdoa, sorga bergerak buat kita. Kita berdoa, berpuasa. Anda lihat bagaimana Esther waktu menghadapi tantangan yang besar dengan Haman. Dia cuma bilang doa puasa, betul nggak? Bagaimana Raja Yosafat ketika menghadapi tentara besar, 3 tentara sekaligus. Dia nggak punya kekuatan, dia tidak punya kemampuan. Tapi dia hanya memerintahkan kepada orang Yehuda, doa puasa. Dan Tuhan berperang gantikan mereka. Hari ini apakah ada di antara saudara yang hari ini dalam pergumulan, ada jemaatmu yang dalam pergumulan, bantu dalam doa puasa. Cerita lagi sedikit. Ini karena masih segar. Tim kami bulan ini Oktober ya, bulan lalu ada sekitar 5-6 anak muda berangkat ke wilayah daerah Kalimantan. Ada satu daerah itu saudara, ada seorang anak sekitar usia 17-an tahun. Di gereja sudah gak mau sama dia karena suka nyolong. Minum, banyakkan kebiasaannya minum sama obat. Pernah sekali waktu dia sudah minum pakai oplosan. Dibawa lewat ambulans ke rumah sakit. Dokter bilang hanya 3% kemungkinannya hidup. Tapi nggak mati juga saudara. Saya percaya saudara, orang yang mau mati nggak jadi mati itu bisa dipakai Tuhan tuh. Dan ketemu seorang ibu gembala yang mencintai jemaatnya. Orang ini didoain terus. Walaupun orang udah pada bilang, udahlah menjadi sampah masyarakat, dia doain terus. Lalu tiba tim kami ke sana. Anak-anak muda, saya nggak ikutan. Anak-anak muda kami yang lagi belajar berjalan dalam kuasa Tuhan. Dalam pesan profetiknya, dalam doanya, mereka sedang gerak. Mereka datang ke sana. Apa yang terjadi? Mereka layani anak ini. Mereka doakan anak ini. Saat didoakan, entah gimana anak itu nangis sesenggukan. Kemudian dipeluknya sama tim kami. Lalu dia nangis sejadi-jadinya. Pendetanya bilang, saya nggak pernah lihat anak ini kayak gini. Tapi saya percaya ini jawaban doa saya, dia bilang. Kalian adalah jawaban doa saya. Setelah itu ditanya sama tim kami. Tim kami tanya kepada dia. Dia bilang gini, apa yang kamu rasakan tadi waktu didoakan? Jawaban anak ini membuat tim kami merinding. Jawaban dia begini, sekarang saya tahu siapa ayah saya. Kelihatannya dia kehilangan figur bapak. Dia bilang, sekarang saya tahu siapa ayah saya. Ditanya siapa? Yesus Kristus adalah Tuhan dan ayah saya. Wow! Saudara, habis begitu terus saudara dipantau setelah tim kami pulang ke Jakarta. Dipantau sama gembalanya. Gembalanya menceritakan bagaimana perubahan yang dahsyat dalam anak itu. Anak itu terlibat di dalam pelayanan. Anak itu mulai ke gereja. Anak itu mulai lompat-lompat kalau pemuji Tuhan. Kenapa? Karena ada kuasa dalam doa. Ada kuasa dalam puasa saudara. Katakan amin. Jadi nomor 1 saudara, saya nggak ada habis-habisnya berkata seperti itu. Ketika Anda berdoa, Anda berpuasa, sorga bergerak buat saudara. 21 hari Daniel berdoa, mengalami hambatan, tapi Mikael bergerak karena Daniel sedang berpuasa waktu itu. Jadi dari malam hari ini saya mau ajak saudara, jangan pernah berpikir puasa, ya program, ya enggak. Dan kami di gereja secara rutin terus-menerus dari waktu ke waktu bikin program atau bikin acara atau bikin doa puasa. Dan kebetulan kemarin hari Senin kemarin adalah hari pertama kami dari rangkaian 10 hari doa puasa. Harusnya hari ini saya hadir di gereja saya untuk doa puasa. Kemarin saya sudah ada di situ, saya masuk dalam session pertama di dalam doa puasa 10 hari, rangkaian doa puasa 10 hari. Saudara, itulah sebabnya kenapa saudara kita perlu doa puasa. Karena kita sedang meminta kuasa Tuhan semakin dahsyat di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yang kedua, kalau Anda sebagai gereja, kalau Anda mau melihat kuasa bukan hanya personal tapi secara corporate di dalam gereja, dibutuhkan kesatuan dan kesehatian.
Kalau Anda melihat gereja mula-mula bisa bergerak dengan dahsyat, karena mereka sehati. Betul? Karena mereka satu. Bahkan mereka berani menjual harta mereka untuk satu kegerakan. Mereka tahu bagaimana tembok Yeriko bisa runtuh kalau tidak ada kesatuan. Enggak mungkin, saudara. Tembok itu bukan tembok kayak kita, temboknya tebal, saudara. Orang bisa jalan di atasnya. Bagaimana bisa roboh? Enggak mungkin. Tapi itu ada kuasa Tuhan di situ. Kenapa ada kesatuan? Ada kesehatian. Makanya Tuhan berkata kepada Nimrod, pada waktu Nimrod membangun menara Babel, mulai hari ini, apa yang direncanakan oleh manusia tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Itu tanpa Tuhan. Tuhan ngomong begitu. Tuhan gak suruh mereka bangun menara Babel, tapi Tuhan bilang mulai hari ini, apapun yang direncanakan oleh mereka, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Artinya pasti bisa. Tanpa Tuhan loh. Apalagi kita bersama dengan kuasa Tuhan. Gak ada yang gak mungkin. Katakan amin. Coba bilang sebelah saudara, pasti bisa. Kasih tahu kiri kanan saudara bilang pasti bisa. Saudara, karena ketika kita bersatu di dalam Tuhan, bersehati, gereja-gereja mulainya dari gereja lokal harus bersatu-bersahati mulai dari pemimpin sampai jemaatnya. Saya percaya di sini adalah kumpulan pemimpin kan? Gembala-gembala. Pastikan membangun kesatuan hati dan kesehatian dan kesatuan. Ini penting banget. Kita nggak mungkin move together kalau kita nggak bersatu. Saya suka bilang begini sama jemaat saya. Kalau kamu mau bersatu dengan saya, kita harus sama-sama membangun kerohanian. Kita harus sama-sama bisa melihat arahan yang Tuhan arahkan di gereja. Betul nggak gitu? Bagaimana mungkin bisa bersatu kalau saya ke kanan yang satu ke kiri? Saya suka bercanda sama jemaat saya, kalau saya ke kanan kamu ke kiri, namanya mensana in corpore sano. Yang satu di sana, yang satu di sono. Nggak nyambung lah. Coba bilang sehati. Kita baca satu ayat, Efesus 4 ayat 16. Oh haleluya. Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun, diikat menjadi apa? Satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam. Kalau mau terus bertumbuh, kalau mau terus menjadi berfungsi, kita harus bersatu. Bapak Ibu Saudara, kesatuan bukan berarti kesamaan. Kesatuan dimulai dari spirit. Kesatuan dimulai dari pemahaman kita di dalam kita melayani bersama dengan Tuhan. Sama-sama mengerti bahwa kuasa itu sangat penting. Katakan amin. Yang ketiga. Kalau Anda mau melayani dengan kuasa, karunia Roh Kudus dan pengurapan itu tidak bisa ditawar-tawar. Pernah nggak Anda membaca Alkitab yang bilang begini? Rasul Paulus, aku tidak mau di antara kamu sampai nggak ngerti soal karunia Roh Kudus. Ada tuh ayatnya. Aku mau supaya kamu tahu. 1 Korintus 12 ayat 1, saya bacakan. 1 Korintus 12 ayat 1. Sekarang, kata Paulus, tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Berarti ada orang yang nggak tahu soal karunia Roh Kudus. Tentu saya di sini bukan waktunya untuk membahas 9 karunia Roh Kudus. Tapi karunia Roh Kudus adalah karunia yang membuat saudara mampu bergerak secara kuasa di dalam kuasanya. Saya mau cerita saudara, karena yang begini perlu cerita. Suatu ketika, di ruang belajar saya, di kamar saya, lagi baca firman, malam itu hujan deras sekali. Waktu itu hujan deras banget.
Dan terjadi pada umumnya di kamar saya, bocor kalau udah kayak gitu. Dan betul malam itu, airnya deras di belakang lemari baju saya keluar tuh airnya. Deras. Sampai saya harus bersihkan. Dalam hati saya, kalau ini hujan terus sepanjang malam, ini bisa rusak nih saya. Dia punya perabotan saya. Karena udah lama gak hujan, tapi hujan besar. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku berdoa supaya tidak bocor. Doa saya begitu. Tuhan bilang kamu doanya salah. Itu lagi duduk tuh saudara. Ya saya cuma berdoa Tuhan, udahlah jangan sampai bocor. Tuhan bilang kamu doanya salah. Lalu saya berkata, doanya mesti gimana? Doanya mesti minta hujan berhenti. Bener ya? Bener gak gitu saudara? Nggak bocor gimana? Lah jujur ngomong saudara, saya nggak berani berdoa begitu. Hujan lagi gede. Dan nggak pernah berdoa begitu. Seumur-umur. Tapi malam itu, karena nggak ada orang di ruangan. Cuma saya sendirian sama Tuhan. Jadi waktu saya dengar gitu, saya berdiri dari kursi saya. Saya mondar mandir di ruangan saya berbahasa roh. Lalu Tuhan bilang ngomong pada hari ini, hujan berhenti. Saya pikir nggak ada salahnya lah sendirian ya kan. Betul nggak Bapak Ibu? Ayo saya tanya bener nggak? Ada yang lihat kan? Ya udah, saya bolak-balik saya berdoa. Terus kemudian saya berdoa begini. Di dalam nama Tuhan aku perintahkan hujan di atas rumah saya ini. Di area ini berhenti in the name of Jesus. Kaget saya. Dalam hitungan detik berhenti itu hujan. Saya nggak pernah, dari itu saya shock sendiri, saya kaget sendiri. Oh bisa ya gitu loh saudara. Kadang-kadang mujizat yang Tuhan bikin, kita sendiri nggak percaya. Lo benar nggak? Lo ada waktu Petrus di dalam penjara. Ini saya tahu saya udah lewat waktunya, tapi nggak apa-apa. Saudara, Petrus ada di dalam penjara. Ketika dia keluar, dia kemana setelah dia keluar? Dia lagi bingung udah keluar dari pintu kota. Oh dia ingat ada rumah Maria yang banyak pendoanya gitu kan. Dia ketok rumahnya. Mereka lagi doa asik di dalam. Saya percaya salah satu tema doanya adalah doain Petrus keluar dari penjara ya. Bener gak? Halo? Ya, dia ketok pintu. Di dalam mungkin lagi berdoa asik gak kedengeran. Ada seorang yang bernama Rode mungkin mau ke WC dia. Setelah selesai dari WC dia dengar kok ada yang ketok pintu nih. Dia lihat intip sebentar. Itu Petrus. Saking asik dan girangnya bukan buka pintu. Dia masuk ke dalam kasih tahu yang berdoa. Betul gitu ya? Petrus di depan. Pendoa mestinya jawab apa? Haleluya. Gitu. Jawabannya apa mereka? Kamu ngigo. Tapi kita suka gitu, kita ketawa kadang-kadang kita juga gitu. Halo, amin saudara. Lalu dibilang enggak, sungguh itu Petrus. Masih jawab apa? Itu malaikatnya kali, gitu saudara. Itu yang saya suka katakan, seringkali kita tidak mempercayai apa yang kita percayai. Saya ulang nih ya sampai jelas nih. Kita sering tidak mempercayai apa yang kita percaya. Kita harus belajar karunia Roh Kudus masih berlaku sampai hari ini. Amin. Yang terakhir, yang keempat. Sebagai penutup, saya tahu waktunya. Kita harus bisa menerima impartasi. Satu kekuatan kewibawaan spiritual dari orang-orang atau pemimpin kita. Kalau Anda baca di dalam, saya nggak punya waktu, Anda baca aja di dalam Bilangan 27 ayat 18-20 dan Ulangan 34 ayat 9. Anda baca Bilangan 27 ayat 18-20, Ulangan 34 ayat yang ke-9. Tuhan berkata kepada Musa, berikan sebagian dari kewibawaanmu kepada Joshua.
Ketika Joshua menerima impartasi dalam Ulangan 34, ketika Musa meletakkan tangan kepada Joshua, maka Joshua bergerak seperti Musa bergerak. Bangsa Israel taat sama Yosua karena dia mendengar suara Yosua seperti dia taat kepada Musa. Kenapa? Impartasi itu penting. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa saya berkata dua topik ini, reignite your spirit. Sebagai pemimpin itu penting karena itu ada kuasa impartasi kepada orang-orang. Sehingga tim kita, pelayan di bawah kita bisa ngalamin impartasi. Dan mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang dahsyat. Yang setuju boleh katakan amin. Sedikit sebelum saya berdoa buat saudara malam ini. Sejak tahun lalu kami mulai membangun tim di gereja kami. Orang-orang biasa dari jemaat yang mulai menghargai karunia Roh Kudus. Entah itu doa untuk kesembuhan, entah itu prophetic. Mereka mulai terlibat di dalam doa-doa untuk jemaat. Jadi kalau ada jemaat yang didoain itu bukan lagi hanya pendeta atau pastors, tapi mereka ikut bergerak melayani. Dan saya cukup terkesima saudara. Ada laporan dari jemaat. Berkata bagaimana orang-orang ini bisa tahu keadaan saya. Karena mereka mulai menyampaikan pesan-pesan profetik yang cukup tajam ternyata. Dari antara yang anak-anak muda ini melayani. Jadi saya percaya saudara. Impartasi masih tetap berlaku sampai hari ini. Percayalah kalau Anda sebagai leader, sebagai pastor ketika Anda tumpang tangan kepada orang-orang yang engkau layani. Mereka akan bisa mengerjakan bagian apa yang Anda bisa lakukan. Yang setuju katakan amin. Mari kita arahkan hati kita bangkit berdiri. Kita percaya, kita mau belajar untuk melayani dengan kuasa. Oh haleluya, haleluya. Syaralabatakaralabaya shikaralabatakaralamatakalalama. Shikaralamatakalalabaya shikaralabaralabatakaralama. Sandaralabatakaralabaya shikaralabaralabatakaralabaya shikaral. Terus Anda terus membangun hubungan dengan Tuhan, terus berdoa. Haleluya. My Jesus, my Jesus, my Jesus. Oh haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. My God, hari ini ada berapa di antara saudara yang berkata, Tuhan, aku rindu kuasa itu kembali. Saya percaya ada di antara saudara juga yang Tuhan pernah pakai, Tuhan sudah pakai bahkan. Tapi hari-hari ini engkau sepertinya kok enggak lagi melakukan itu. Oleh satu dan dua hal, saya tidak tahu sebabnya. Tapi engkau kelihatannya kok enggak lagi ya. Tapi malam ini Tuhan mau kembalikan that power back to you. Kalau Anda di antara saudara hari ini yang pernah melayani dalam kesembuhan, engkau yang pernah melayani dalam penglihatan nubuatan, profesi, prophetic, engkau yang pernah melayani dalam perkataan hikmat, kata-kata pengetahuan, sehingga orang berkata, dari mana engkau tahu keadaanku? Dan engkau bisa menyebut itu dengan tepat. Anda pernah ngalamin itu. Tapi hari-hari ini kok kenapa kelihatannya tidak lagi berjalan sebagaimana yang dulu Anda lakukan. Hari ini, reignite your spirit. Sehingga that kind of church, the powerful church, will come back. Akan kembali. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Ada yang selama ini mungkin peka, tajam dengan bisikan Roh Kudus, arahan Roh Kudus. Tapi entah kenapa, belakangan ini kok kayaknya engkau susah untuk dapatkan itu. Bukan karena engkau berdosa, bukan. Tapi entah kenapa. Tapi engkau dengar dua sesi ini, engkau berkata, God give it back to me. Aku mau. Kalau ada yang demikian saudara, saya mau berdoa buat saudara. Biar lewat penumpangan tangan, lewat doa, you get it back to you.
Sorolo mata karala barala baya shekarala barala. Sorolo mata karala barala 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 baya she. Semua berdoa, semua berdoa. Sherala marala barala barala. Biar tempat ini penuh dengan hadirat Tuhan. Come on. Oh, haleluya. Sherala marala barala barala. Sherala marala barala 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 baya shikara. Sherala marala barala 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 baya shikara. Jesus. Go, Jesus. Jesus. Oh, hallelujah. Come on. Oh, let the Spirit on fire. Jesus. Jesus. Woo, hallelujah. Come on, God. Lawat kami, lawat kami. Berdoa terus. Minta dia. The owner of the gifts. Pemilik dari karunia itu. Saya hanya sarana Allah. Dia pemiliknya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, ralama papa para sadara layano. Shera layana layo. Shera layano. Shera layana layama layamo. Oh, layana layo. Jesus. Shera narora ladero. Oh, lamana raseriara lo. My Jesus. Oh yes, oh God. Oh yes, oh God. Shikiriara la bara la bara la bara la bara la bara. Woo, hallelujah, hallelujah. Shikara la bara la bara. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. No. Ada di antara saudara juga yang pernah melayani kelepasan. Orang-orang dilepaskan dari kuasa gelap. Tapi entah kenapa. Kok sepertinya gak seperti dulu ya. Anda kepengen. Hari ini ada berapa banyak di antara saudara hari ini yang berkata, Anda pernah melayani dengan kuasa. Anda pernah melayani secara profetik. Anda pernah alami karunia-karunia ini. Tapi sekarang kok seperti tidak teraktivasi. Malam ini, saya berdoa akan teraktivasi kembali in Jesus' name. In Jesus' name. Kalau ada di antara saudara yang berkata, Tuhan, berikan aku itu kembali. Kalau Anda yang pernah ya, Anda yang pernah. Hanya yang pernah ngalamin, pernah melayani seperti itu. Dan Anda berkata, I want to get it back. Anda boleh angkat tangan tinggi-tinggi, tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau melihat itu. Dengan kerendahan hati. Bagi Anda yang mengangkat tangan, kalau Anda mau, Anda boleh maju ke depan. Saya mau berdoa untuk saudara.
Saya akan berdoa. Ketika saya berdoa di baris yang pertama, di baris kedua, Anda boleh siap untuk menjadi catcher. Kalaupun ada yang terjadi mungkin terjatuh. Musik boleh mengalun dengan perlahan. Saya akan berdoa untuk mereka. Kau yang maju berdiri di depan. Ketika saya berdoa, kau harus percaya. Terjadi transaksi surga hari ini. Terjadi transaksi impartasi. Anda boleh waktu didoakan, bisa saja saya tidak menyampaikan pesan nubuatan. Tapi bisa juga ada. It's okay. Bukan pesan nubuatannya yang kau cari. Tapi kembalinya kuasa Tuhan dalam hidupmu. Untuk beroperasi dalam hidupmu. Sehingga khotbahmu berbeda. Pesan firman yang kau sampaikan berbeda. Doamu lain lagi. Waktu Anda berdoa buat orang lain tahu. Ada jamahan Tuhan di tanganmu. Ketika saya berdoa, tolong ada orang yang boleh melihat di belakangnya supaya tidak jatuh begitu saja. Glory God, glory of God. Whoa! You touch him in Jesus' name, in Jesus' name. Now receive this in Jesus' name. Come on, come on. Untuk membuka yang tertutup. Tidak ada yang tersulit buat Tuhan. Untuk membuat sumur berbual-bual kembali. Saya melihat dalam dirimu Pak Thomas. Engkau seperti sumur yang berbual-bual kembali. Dan air itu akan memenuhi hidupmu. Dan engkau akan mulai mampu membagikan kepada orang-orang lain. Waktunya belum selesai. Tuhan akan terus berkarya dalam hidupmu. Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Apa yang dia pernah janjikan dalam hidupmu tidak pernah batal. Tidak pernah batal. Ini waktunya terjadi percepatan dalam hidupmu. In the name of Jesus I pray. Receive this in Jesus name. Receive this in Jesus name. My God, my Jesus. Dalam nama Yesus ada kekuatan baru. Dalam nama Yesus ada perbuatan-perbuatan dahsyat terjadi. Now I pray in Jesus name. Now I pray in Jesus. Receive this. Terima. Kembalikan Tuhan kuasamu Tuhan di dalam nama Yesus. Roh Kudus akan campur dalam nama Yesus. Syurul mata. Percaya, mari Tuhan. Bawa dia lempar. Engkau seperti seorang yang sedang menaiki tangga. Engkau takut melihat tangga itu terlalu tinggi. Tuhan berkata engkau tidak berjalan dengan kekuatanmu. Tuhan akan memapa engkau. One time, one step at a time. Satu langkah Tuhan akan bawa. Tuhan tidak akan tergesa-gesa. Tuhan akan membawa dan melatih engkau untuk memampukan engkau naik pada level yang baru dalam nama Yesus Kristus. Ya, terima Yesus. Haleluya. Kau berikan dia Tuhan hati yang baru, pikiran yang disegarkan, dipulihkan. Yesus. Haleluya, dia melihat dengan cara yang baru. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, receive this anointing. Receive this power. Jesus. Aku percaya. Menerobos kemampuan yang kau tidak pernah tahu akan terjadi. Now in Jesus. Syaralamata karalama, yakorolomata karalama. Break. Let the power come back. Kembali. Syaralamaralamaralamara, let the power.
Come on, come on. Yes, yes. Shirala matakara. Pembaharuan, pemulihan, kesegaran akan mulai terjadi in the spirit. Seperti seorang yang sedang berlari, membutuhkan air yang segar. Demikian Tuhan akan menyegarkan jiwa dan rohmu. Dalam nama Yesus, pembaharuan terjadi di dalam nama. Pertasi terjadi, kuasa boleh mengalir dalam hidup. Nah, hari ini perkataan berbeda, apa yang dia layani berbeda, dia menentang dengan cara yang berbeda, kuasa.
Sekali lagi dengan segenap hati katakan, bekerjalah, bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu Tuhan, lawatanmu kau layak ku penuh, kau terutama di hidupku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami percaya malam hari ini Tuhan terjadi revival ya Tuhan. Terjadi breakthrough ya Tuhan. Di tengah-tengah gereja kami ya Tuhan. Bapak kami selesai malam hari ini ya Tuhan. Tetapi api-Mu tidak pernah padam dalam hidup kami ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan. Untuk kami boleh menjadi terang dan garam. Di tengah-tengah gereja di mana Engkau tempatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami, pakai kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Setiap yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah sampai di penghujung acara untuk hari ini, tapi kita akan ada beberapa sedikit pengumuman ya Kania ya. Yang pertama, kami menghimbau untuk para peserta MDC Leads untuk datang besok pagi tepat waktu karena kita akan mulai acara tepat waktu di pukul 8 pagi. Jadi Bapak Ibu yang kalau bisa datang sebelum jam 8 pagi ya Kania ya. Dan yang kedua, setelah ibadah pagi besok, kita akan membagikan ada sesi diskusi dengan kelompok dan pembagian kelompoknya ada yang seperti di layar, boleh ditampilkan multimedia. Oke, jadi dari baris A akan A1 akan berkelompok dengan A2, begitu juga ke belakangnya. Nah lalu B1 dengan B2. Makanan dan minuman juga jangan sampai ketinggalan di hotel Bapak Ibu. Karena untuk makanan dan minuman juga tetap kita akan menggunakan voucher yang sudah dibagikan juga tadi pada saat registrasi. Total vouchernya ada 10 gitu ya dan sudah dipakai hari ini. Untuk sisanya bisa dipakai untuk hari kedua dan hari ketiga nanti begitu seterusnya. Dan juga kami ingatkan kembali untuk kunci kamar hotelnya Bapak Ibu tolong tetap dijaga, jangan sampai ketinggalan atau jangan sampai hilang ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya lagi untuk Bapak Ibu yang belum mendaftar untuk kepulangan terkait dengan transportasi misalnya, nanti boleh informasi ke meja registrasi yang belum mendaftar tentang kepulangannya. Begitu ya Bapak Ibu. Ada tambahan lagi Es? Oke. Itu saja info tambahan untuk hari ini. Bapak Ibu, acara kita sudah selesai. Kami mengingatkan kembali, besok kita akan mulai pukul 8 tepat. Jadi mohon kiranya kesediaan Bapak Ibu untuk hadir sebelum pukul 8, karena kita akan mulai tepat waktu besok hari. Dengan demikian berakhirlah untuk sesi hari ini. Terima kasih untuk hadirannya Bapak Ibu, sampai ketemu lagi di esok hari. Selamat beristirahat. Mari naikkan pujian bagi Tuhan. Nama Dia adalah segala